Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur mari sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, keluang waktu yang juga dibarengi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini, tepatnya rumah lahir kami Impun Nasution dan juga foto kami beserta keluarga besar di rumah ini yang Boru dan Namboru. Dengan segala penuh pengharapan dan doa kita, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan dan kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam hal menjalin ukhuwah Islamiyah kita, menjalin silaturahim di antara kita, sekecil apapun ibadah kita tersebut mudah-mudahan berterima dan punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sembari dari kesyukuran kita itu tidak lupa kita memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah yang hak minaz zulumati dan nur, yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya semenjak dari dunia ini sampai nanti dia lahir kelak dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beri salam hormat kami yang pertama kepada Lai Bodo selaku sahibul bait keluarga di rumah ini, seterusnya dan juga kepada guru kami, dan juga kepada Lai Tulang Ibu Tomaran Sude satu arisan kitabo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan dari tidak bukan kita tetap tidak melupakan awal sejarah terbentuknya arisan ini adalah untuk menjalin silaturahim di antara kita, menjalin hubungan kita dari yang satu kampung di rantau orang atau bahasa Bataknya di Tanah Parsirakanon. Kita mesti mengingat pituah dari orang tua kita almarhum Amung Boru Lillahi Tongah. Apapun kata beliau, setiap melaksanakan arisan kita, seberapapun jumlah anggota arisannya, namun arisan ini jangan pernah kita tutup, dalam arti kata kita tetap harus melanjutkannya sampai kapanpun nantinya, insya Allah akan tetap laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya dengan doa bagi kaum kerabat kita, saudara kita satu kampung yang mungkin belum terbuka pintu hatinya untuk bergabung di arisan kita ini, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu hatinya, dilapangkan dadanya menerima segala bentuk kekurangan kehilapan kita yang mungkin dari hari-hari yang lewat ke depannya ini. Mudah-mudahan terbuka pintu hati mereka untuk bisa bergabung menjalin silaturahim ukhuwah Islamiyah kita, khususnya arisan Kitabu beserta dan sekitarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada lain kami Impun Nasution dan juga foto kami Samsila Bangde beserta keluarga rumah ini yang telah tadinya menyajikan makanan, bahkan kalau kami pun tadi mungkin rata-rata hampir kita semua bertamu. Kami khususnya lebih kurang, ada mungkin kalau muat satu sendok makan mungkin ada lebih kurang kali 6 kali tamu kalau satu sendok tapi kalau satu sendok aspal mungkin paling satu kali. Artinya apa? Selera dan juga cita rasa makanan yang dihidangkan tadi itu tergambar dari ketulusan dan keikhlasan, sehingga kita yang menikmatinya mudah-mudahan itu adalah sebagai menguatkan kepada kita, menjadi tenaga dan menjadi darah daging kepada kita dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada kami, foto kami Namboru dan Amboru dan Boru beserta keluarga, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah yang punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada sahibul bait lai kami, foto kami, keluarga kedua ini. Yang kedua, terkhusus kepada adik kami Asiolan dari Muntir beserta adik kami. Beberapa bulan yang lewat terjadi namanya kemalangan atas meninggalnya bapak mertua dan orang tua kita, salah seorang daripada anggota arisan kita. Terkhusus kepada adik kami, khususnya adik kami juga dari rumah adik kami Asiolan dari Muntir. Enggak terlalu panjang mungkin karena sudah ajan yang kami sampaikan. Ada 6 hak, ada 6 wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan ada 6 hak kita selaku manusia yang harus kita pahami dalam hidup dan kehidupan ini. 6
wewenang Allah dan hak kita selaku manusia. Yang pertama disebut dengan al-qada'u minni war-ridha minkum. Al-qada'u minni war-ridha minkum. Qada itu ataupun ketentuan itu dariku kata Allah, keridhaan itu dari kalian selaku hambaku. Terus kepada adik kami selaku Sahibul Musibah, adik kami Syalan dari Munte, dan juga adik kami orang rumah dari adik kami juga, dalam menyikapi masalah musibah kematian itu adalah bukanlah hal yang luar biasa. Kematian adalah hal yang biasa, artinya kita semua bakalan ke sana. Rasul berpesan kepada kita, al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, dan setiap pintu nanti akan kita datangi masing-masing kapan waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat yang 69, fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak ada sesuatu kekuatan apapun untuk memperlambat walaupun sedikit juga, dan mempercepat walaupun sedikit juga. Ini menentukan kepada kita, seperti kata orang pepatah, pantun orang tafsir mengatakan, aik di topian ideologi persumbayangan, anggun mada berarti perjanjian oleh terdokun narung halangan. Itu berlaku takdir Allah. Kalau guna sewading-dingan udah naswasawangan, itulah beberapa bulan yang lewat berlaku takdir Allah meninggalnya orang tua dari adik kami, istri adik kami Syasyah dan Munce, dan juga seluruh mertua. Mudah-mudahan yang pertama dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah berlalu, itu adalah yang pertama diampuni Allah segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Itulah makanya tadinya kami sampaikan, wewenang Allah, al-qada'u minni war-ridha minkum, ketentuan dari kata Allah, ridho dari kalian selaku hambaku. Ridho atau tidak ridho tetap akan berlaku ketentuan Allah tersebut. Maka Allah sangat murka. Siapa yang menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, Allah sangat murka. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, man lam yardha bi qada'i wa qadarin falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa tidak ridho terhadap ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku, Allah. Itu berarti Allah sudah murka. Kemana kita mau mencari Allah? Mencari tempat selain ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Seandainya kita jadi orang kaya, mungkin kita beli kapal selam, kita berada di dasar laut selama-lamanya sampai mati juga. Laut itu milik siapa? Kita menjadi orang kaya, kita buat terowongan di bawah dasar tanah itu milik siapa? Kita kalau menjadi orang kaya, kita buat mungkin pelampung yang terbang melayang di udara itu milik siapa? Maka tidak ada pelarian selain memang kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada adik kami, orang rumah adik kami yang sudah dari Munte, adik kami yang berada pada kesempatan ini, dan juga kepada adik kami juga yang sudah dari Munte, mudah-mudahan dalam menghadapi ini tidak ada bukan adalah sabar, tabah, dan tawakal. As-sabru minkum, bahwa kesabaran itu dari kalian, bahwa kesabaran dari kita selaku hamba Allah. Ad-du'a minkum, bahwa doa itu juga dari kita selaku hambanya. Jadi ini tidak lain kita bukan adalah sebagai anak, walaupun itu menantu atau mertua, kalau sudah terikat dengan ijab kabul, ku terima nikahnya, saya terima nikahnya dengan seperangkat kain kafan tunai, berarti sudah sah suami istri, menjadi sudah anak lah itu dalam rumah tangga, status anak. Makanya sebagusnya itu lebih bagus itu. Ini kapan tuh nih? Nah, karena apa? Nggak perlu dipakai kecuali pada saat waktunya. Jangan nanti kita dengarkan nikah di masjid setelah ada sholat, tapi nggak pernah sholat. Cuma sholatnya di depan imam dia, ketika disolatkan di depan. Tapi kalau kain kamu nggak perlu disorong, nggak perlu dipakai. Pas tiba nanti waktunya baru dipakai. Lebih apa? Pas diukur, bukan sholat.